Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidania dengan NIM 191430995. Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019. Saya kuliah di Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari translokasi, yang dimana translokasi adalah perpindahan bahan terlarut atau unsur hara dari senyawa organik dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Translokasi ini juga biasanya mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Translokasi ini juga mengangkut berbagai materi dalam sistem tumbuhan, termasuk gas, air, mineral, karbohidrat terlarut, dan hormon. Translokasi ini juga dikontrol oleh transpirasi. Pada siang hari yang panas, menempuh sebanyak 100-150 liter air, ditransport melalui akar dan batang ke daun membawa unsur hara dan beberapa senyawa organik. Adapun jaringan pengangkut pada tumbuhan yaitu yang pertama xilem dan floem. Pengertian dari xilem. Xilem atau pembuluh kayu adalah salah satu jaringan pengangkut yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai jenis bentuk sel. Sel penyusun xilem yang mati dan dinding tebalnya terdiri dari zat lignin yang berfungsi sebagai jaringan penguat. Xilem ini juga tersusun dari trakeit dan unsur pembuluh. Adapun kandungan cairan pada xilem yaitu yang pertama unsur hara atau garam mineral. Yang kedua yaitu karbohidrat atau sukrosa, glukosa, dan fruktosa. Selanjutnya yaitu senyawa N-organik atau asam amino amida. Yang terakhir yaitu senyawa organik lain seperti hormon atau sitokinin dan giberelin, enzim, dan lain-lain. Translokasi dari akar ke daun terjadi secara aliran massa dalam aliran. Transpirasi sedang gerakan lateral atau keluar dari xilem secara difusi. Adapun pengertian dari floem atau jaringan pembuluh merupakan jaringan pengangkut pada tumbuhan pembuluh yang berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis, terutama gula sukrosa dan berbagai metabolis lainnya dari daun menuju bagian-bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, buah, biji, atau umbi. Adapun materi yang selanjutnya yaitu water stress atau stress air, yang dimana stress air mempengaruhi terhambatnya proses translokasi. Pengaruh tidak langsung terhadap produksi adalah berkurangnya penyerapan hara dari tanah. Adanya stress air setelah pemupukan nitrogen menyebabkan kandungan nitrogen daun atau komponen klorofil lebih rendah jauh di bawah titik kritis. Rendahnya penyerapan unsur hara berarti rendah pula laju sintesa bahan kering atau protein. Adapun penyebab dari water stress yaitu water balansi atau water economy dikontrol oleh rata-rata relatif dari penyerapan air atau ICOM dan kehilangan airnya atau expenditure. Selanjutnya itu mekanisme penutupan stomata. Menurunkan kehilangan air daun dilapisi keratin yang tebal dapat memperpanjang masa hidup tanaman dan mengurangi pelukaan sampai tingkat yang serendah-rendahnya. Selanjutnya yaitu mekanisme penyerapan air oleh akar. Yang pertama, proses air masuk ke dalam tubuh tanaman. Yang pertama yaitu air dihisap oleh akar tanaman sebagian melalui bulu-bulu akar. Akar ini dihubungkan dengan suatu penghubung yang disebut dengan vascular system atau jaringan pengangkut. Yang selanjutnya yaitu pada akar air bergerak melalui korteks dari vakuola ke vakuola yang mulai dari dinding luar. Selanjutnya itu dari dinding luar terus ke lapisan sitoplasma, vakuola, lapisan-lapisan lain sitoplasma, dan bagian dinding sel sebelah dalam. Kemudian air dialirkan ke seluruh tubuh tanaman melalui protoplas dan dinding sel, terus ke dalam jaringan xilem hingga sampai ke daun.
Sesampainya air di dalam daun, sebagian digunakan untuk mensintesa persenyawaan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya. Selanjutnya itu sebagian lainnya meninggalkan daun dan kembali ke batang melalui phloem. Adapun penjelasan selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi proses penyerapan air oleh akar. Yang pertama yaitu ketersediaan air tanah. Yang kedua yaitu temperatur tanah. Yang ketiga yaitu sirkulasi udara tanah. Yang keempat yaitu konsentrasi larutan dalam tanah. Yang terakhir yaitu sistem perakaran. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.